Halo Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian untuk bulan September. Tapi seperti biasa ini timeless reading yang mana artinya kapanpun kalian mendapati video ini adalah waktu yang tepat untuk nonton karena energi kita, frekuensi kita berbeda. Dan untuk kamu semua yang punya Scorpio di birth chart kalian, ini pesannya bisa untuk kalian. Dan untuk cross watcher, siapapun yang di link dengan Scorpio, message juga bisa untuk kalian karena energi kita bisa ketukar. Kalau ambil yang sesuai atau resonate, dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian, Venus, Mars, Jupiter, atau rising. Rising itu sama dengan ascendant, atau juga kalau emang kalian sudah terbiasa North Node, kalian juga boleh banget itu ditonton karena menyangkut takdir. Cuman untuk apapun yang akan termanifestasi atau menjadi kenyataan secara fisik, ya, secara nyata, itu nontonnya sebenarnya rising atau ascendant sign, ya. Kalau mau ngelihat dalam relationship, asmara, percintaan, nontonnya Venus, Mars, atau Jupiter, ya. Yang cowok mestinya Mars, ya. Dan untuk mengetahui perasaan seseorang, nontonnya moon sign, ya. Jadi kalau kalian nggak punya berchart, itu di box description gue ada link dari Jasa Astrologi, tinggal kalian klik, kalian akan bisa dapat berchart kalian, oke? Dan untuk kalian semua yang bingung gimana cara nyari video yang mungkin akan kalian bisa tertarik gitu, yang kalian butuhkan gitu, gue bikin playlist berdasarkan tema, titel, judul, maksudnya tema, judul, dan periode waktu, yaitu entah itu bulan, minggu, ya. Jadi kalian bisa lihat di playlist, ya, masuk ke channel gue, masuk ke playlist, kalian bisa browsing deh tuh, ya kan, gublek ablik juga boleh. Oke. Langsung ya, ini gue udah dapet udah tarik oracle card buat kalian di bulan September. Dari Mystical Wisdom sebagai tema reading kalian dapat celebration, let go and have fun. Release and have fun. Kalau dari siapa namanya, Goddess Guidance, siapa namanya, kalau dari Goddess Guidance, advice untuk bulan ini, dapat High Priestess, ya, Full Moon and Pisces. Ya, kalian punya pengetahuan yang bisa membantu orang lain dengan spiritual, dengan ajaran-ajaran spiritualnya. Dan juga kalian dapat bas independent. Kemandirian kalian adalah fondasi kekuatan dan sukses kalian sendiri. Oke. Dan satu lagi dari kartu yang brand new ini, ya, dari Mystical Shaman Oracle, ya. Keluarnya sih miring gini, ya, keluarnya miring gini. Gue belum hafal semuanya, ada 64 kartu, jadi gue nggak hafal, jadi gue keluarin cuma satu aja. Wild Woman, ya, Wild Woman. Tadi keluarnya miring. Jadi gue bacain aja karena gue belum hafal. Jadi intinya kalau tegak, jadi karena tadi keluarnya begini, gue bacain dua-duanya. Ya, kalau kebalik itu adalah apa yang kita diminta untuk melakukan, dan apa gimana kalau tegak gimana, oke? Jadi when the wild woman comes to dance in your reading, you are invited to shine brightly and to know that your true self is being called out to engage the world. Jadi kalian memang diundang untuk bersinar dan mengetahui keautentikan dari diri kamu
untuk dikeluarin gitu, untuk dikeluarin dan untuk engage apa ya, untuk join, untuk join dengan dunia gitu. Jadi ini simbol tentang mimpi yang selama ini kamu pendam akan mulai bentuk akar, dan ingin diekspresikan, minta diekspresikan. Jadi your authentic self doesn't fit in a box. Jadi keunikan kita sebagai individu itu nggak akan bisa masuk ke dalam box. Jadi maksudnya not fit into a box itu kita nggak bisa dikotak-kotakin gitu loh. Apalagi dengan society gitu, dengan community dan segala macam. Ya, keunikan kita itu memang butuh kebebasan untuk bersinar. It's time to have courage and step into the light. Jadi emang ini saatnya untuk punya keberanian dan melangkah menuju ke terang. The wild woman says, shine brightly, dance with abandon. Be yourself and let the great spirit decide what happens. You'll be happy you did. Jadi wild woman ini bilang, bersinarlah dengan terang, menarilah dengan abandon itu yang ditinggalkan ya abandon. Menarilah dengan kesendirian, menjadi diri kamu sendiri, and biarkan jiwa yang besar, the great spirit, yang menentukan apa yang akan terjadi. Kalian akan bahagia telah melakukannya. Nah itu kan kalau upright ya, kalau tegak. Kalau kebalik gini, artinya jadi untuk beberapa dari kamu memang harus begitu, dan untuk beberapa lagi dari kamu access the medicine ya, artinya the medicine kalau dibalik ini. Access for its own sake is a sign of imbalance. This is a warning that you may be trapped in obsessive thinking or behavior. Jadi ini peringatan, kalau kebalik ini peringatan ketika kalian mungkin kalian sudah terjebak oleh obsesif, berpikir yang obsesif atau perilaku yang obsesif. Looking for release in places that will never provide it. Jadi mencari cara untuk melepaskan yang tidak akan pernah menyediakan. Let go, lest you become like the hungry ghost of China's Buddhist lore that can never be fulfilled. Lepaskan, biarkan. Jangan biarkan diri kamu menjadi seperti hantu yang lapar, hantu Cina, Buddha Cina yang lapar, yang tidak akan pernah bisa terpuaskan. True release comes from trusting the fluidity of life. Jadi, merelakan yang sebenarnya datang dari percayakan akan the fluidity of life. Kalau hidup itu fluid ya, bukannya gitu, ikutin aja. Understanding that just as a river needs its bank to flow through, so too do you need boundaries around your thinking and behavior. Jadi seperti sungai yang membutuhkan tempat untuk bermuara,
Dan begitu juga kalian yang butuh batasan-batasan dalam berpikir, dalam cara berpikir dan bertingkah laku. Now is the time to simplify. Jadi sekarang adalah waktunya untuk membuat simple, membuat sederhana, dan be mindful and connect to that light within. Mindful itu untuk menjadi in the moment, present moment, untuk apa sih yang terjadi sekarang sekitar kita. Kalau kita nggak berada di saat ini, kita berada di pikiran kita tidak memperhatikan sekitar kita. Jadi kita lebih banyak sebenarnya melepaskan atau tidak melek akan peluang atau energi yang ada di sekitar kita yang mungkin malah menawarkan banyak peluang atau kesempatan. Oke. Dah, oke. Itu aja arti dari The Wild Woman, yang sebenarnya esensinya boleh gue bacain nggak? Esensinya adalah intinya sih dia The Wild Woman itu dia ingin kita menunjukkan keaslian, keunikan kita, lepas dari segala kompromi dengan society, dan lepas dari semua keterikatan dan ketergantungan, bahkan peraturan-peraturan yang memang mengikat dan mengekang. Terala, namanya juga Wild Woman. Gua banget ya. Scorpio. September. Ada apa dengan Scorpio? Situasinya lagi gimana? Aduh, kalau nggak resonate, mungkin ya moga-moga lain kali resonate ya. Maybe next time. Ya kalau nggak nonton apapun bercat kalian ya, nggak keluar Scorp. You're too good in silence probably. The moon, full moon in Pisces. Saudara kalian sendiri ya kan, challenge ya, sorry, biar kalian bisa lihat dikit lah. Dikit aja nih banyak, bukan challenge ya, jangan kalian the judgment. Fondasi kalian Four of Cups yang memang sudah selesai. Page of Pentacles yang dibutuhkan untuk kalian melangkah ke depan. The Sun. Okay. Yang akan terjadi Ace of Wands. Nice. Tuh, obsessive thinking kan, obsessive behavior kan. Wild Woman kebalik, sehingga dia tidak bergerak dan tidak berbuat apa-apa karena obsessive thinking and behavior. Di baliknya ada King of Cups, energi yang kalian sendiri. Two of Cups. And Four Pentacles. King of the Hierophant. Ten of Cups. The Stars.
Eight of Wands. Anyway, ini tentang harapan-harapan, penyembuhan, tentang visi ke depan, tentang segala sesuatu yang berjarak ya. Entah kalian punya hubungan jarak jauh, entah kalian memang harus pindah karena pekerjaan, sekolah, pokoknya yang berbau dengan jarak. Entah kalian menjadi berjarak dengan sahabat kalian, ya, pasangan kalian. Oke, dan itu menyangkut visi ke depannya. Oke, dan komunikasi pun. Ini tentang keluarga, komitmen, bukan komitmen, keluarga, happiness ya. Ultimate happiness, dan biasanya ini artinya udah komplit. The Hierophant, komitmen, tradisi, spiritual, guru. Nilai-nilai, prinsip, pedoman, idealisme kalian yang kalian gak mau lepas. Kalian malah tarik yang membuat kalian, yang akan menghambat kalian sendiri untuk maju. Two of Cups, soulmate, twin flame, spiritual connection, soul contract, whatever. King of Cups, energi kalian sendiri. Eight of Swords, kalian terjebak oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Obsessive thinking. Situasinya adalah secrets, rahasia, perasaan yang disembunyikan atau tertekan atau merasa tertekan, self undoing. Nah, ini energi Pisces atau Cancer. Kalau kalian berhubungan dengan Pisces, ya, ini hubungannya ada di romance and love affairs kalian dan kreativitas kalian, dan bagaimana kalian mengekspresi diri kalian sendiri. Kreativitas. Karena emosi atau perasaan yang tertekan, dia tidak akan, kreativitasnya pun juga akan terbatas, nggak akan lepas. Ya, emosi itu dilepaskan melalui kreativitas, gitulah intinya. Rintangan, tantangan kalian adalah judgment, rekonsiliasi, salah judgment. Ini energinya kalian sendiri ya. Kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan atau situasi, menyelesaikan bisnis, menyelesaikan masalah yang luka yang terbuka, atau menyelesaikan masalah unfinished business ya. Kalian, habit kaliannya adalah Four of Cups. Kalian stagnan, kalian boring, kalian merasa tidak puas akan apapun yang kalian punya. Itu tidak memuaskan hati kalian. Dan maaf. Dan yang baru saja lewat, yang sudah terjadi, kalian sudah membuka diri kalian sebenarnya. Kalian sudah ingin mencoba kalian sudah mencoba membuka diri dan mencoba untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan kalian sudah dan itu untuk sesuatu hal yang nyata. Dan apa yang dibutuhkan, langkah yang paling dibutuhkan oleh kalian adalah the sun, happiness. Ekspresikan diri kalian menjadi yang lepas dan bebas dari apapun tuh yang mengikat. Ekspresikan diri kalian, karena di situ ada kebahagiaan dan kebenaran. Spray.
dan itu ada di status sosial kalian, di karir kalian, di harapan-harapan kalian. Yang akan terjadi adalah kalian akan memulai sesuatu yang baru dan sangat menggairahkan. Kita klarifikasi Eight of Swords. King of Wands, Two of Swords, Ten of Swords, Seven of Swords. Gokil. Infinity loh, infinity. Kenapa gue bilang infinity? Dua tambah 8, 10. Ya kan? Maksudnya gini, 2 tambah 8, 10. 10. Wow. Ini 12 tambah 7, 19, ya kan? 19. Ini 7 swords. Ini 10, ini 2. Oke. 12 tambah 7 berapa? 19. 19 1 tambah 9 berapa? 10. Balik lagi 10. Oke. Kalian terjebak oleh tipu muslihat kalian sendiri. Yang jelas ini yang diminta oleh Wild Woman. Oke. Untuk menjadi diri kalian sendiri, autentik. Untuk menjadi autentik diri kalian sendiri. Kalau kalian menjadi diri kalian sendiri, kalian tidak akan curi-curi kesempatan, ngumpet-ngumpet. Nggak akan. Mau dibilang apa juga, ya kan? Kalau kalian berani untuk menjadi diri kalian sendiri, kalian nggak butuh ngumpet-ngumpet. Dan karena ngumpet-ngumpet ini, kalian terjebak oleh kebohongan dan segalanya, dan so on, ya kan? Dan apapun yang ingin kalian mulai, kalian merasa terjebak. Walaupun itu juga tentang cinta. Alright, sekarang gue pingin klarifikasi The Moon. The Death and Reverse. Energi kamu sendiri Scorpio. King of Pentacles Taurus. Nine of Pentacles. Ace of Cups. Jadi rahasia itu ya, atau sesuatu yang kalian sembunyikan atau yang tersembunyi itu, yang kesannya misterius itu, sebenarnya nggak jauh dan nggak bukan, nggak jauh dan nggak lain, nggak jauh nggak dekat ya, nggak jauh dan nggak bukan, nggak bukan sama ya. Ya intinya adalah perasaan dan emosional kita yang kita selalu pendam. Kita tidak ingin mengekspresikannya.
Jadi ada sesuatu yang sudah selesai, tapi kalian tidak bisa letting go. Dan itu tentang karena atau tentang kemapanan, kestabilitasan, material posesi, bahkan obsesi, ya. Ini energinya Taurus. Taurus itu adalah komitmen dan tradisi, ya. Dan tentang kemapanan itu sendiri. Taurus buat kalian itu di relationship, oke? Dan menjadi yang mandiri dan independen. Mandiri dan sendiri, bebas, freedom, ya, dengan dove di situ, merpati di situ. Sendiri, happy, kecukupan, percaya diri, dan bebas, juga mandiri. Ya mungkin kamu kalian berurusan dengan Pisces atau Scorpio kayak kamu, atau Taurus. Nah, karena di sini adalah cerita cinta yang baru. The Judgment. Klarifikasi The Judgment. Judgment, what's that about? Knight Pentacles and Eight of Pentacles. Three of Pentacles. All about Pentacles. Five of Wands. Jadi rintangannya adalah kesempatan kedua itu untuk menyusun rencana ke depan, ya, untuk dengan memulai baby steps, ya, langkah-langkah yang memang dibutuhkan. Yang penting progres, walaupun itu lambat, tapi baby steps, ya, kecil-kecil. Dan ini tentang pekerjaan, karir, kesehatan kalian sendiri. Itu energi Virgo dua-duanya, Virgo season, ya. Artinya Scorpio dan Three of Pentacles membuka diri untuk kolaborasi dengan berhati-hati. Three of Pentacles. Ya, karena kalian ditantang untuk membangun dengan kerjasama itu, dengan segala apapun itu argumen dan diskusinya, untuk mencapai progres dan solusi yang lebih baik untuk semua menuju terang. Pengakuan dari publik. The Emperor, energi Aries. Di keseharian kalian dan kesehatan kalian, ya. Mars retrograde tanggal 9 atau tanggal 10, ya, di Aries, yang mana itu adalah di rumah ke-6 kalian, yaitu semua tentang kesehatan dan kebiasaan kalian sehari-hari, okay? Dan bagaimana kalian melayani orang lain. Gue pengen klarifikasi di sana. Queen of Swords. Ini energi Libra menurut gue. Mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan Libra, Gemini atau Aquarius, tapi menurut gue ini energi Libra.
Seven of Cups lagi mencermati untuk memilih apa yang membuat kalian benar-benar bahagia. Oke, ini energinya Pisces. Dan Five of Swords ini energinya Aquarius, dimana dia nggak suka main-main, dia ngomong serius dan dia tajam dalam berpikir, dan dia sangat dia sangat autentiknya, dia sangat ini ya, itu Uranus. Dia bisa jadi pemberontak dari conformity karena dia nggak suka berkompromi untuk yang hal-hal yang memang bukan dia, gitu loh. Jadi dia juga menetapkan batas-batas yang memang sudah mengancam kesehatannya sendiri. Five of Swords. Energi secara keseluruhannya adalah Ten of Wands. Traveling, movements, relokasi, pindahan. Energi kalian sendiri. Justice, the Tower, the Magician, okay, and the Empress, okay. So kalian dengan adanya ini, seperti gue bilang, kalian diminta untuk komunikasi tentang pilihan tentang apa yang membuat kalian bahagia. Dan kalau memang harus diputuskan atau memotong hal-hal, memberi batasan-batasan, you need to do it. Dan kalaupun itu juga menyangkut dengan relokasi, pindah negara, pindah situasi, pindah lingkungan, ya, residence, karena kebenaran harus keluar. Libra itu energinya di ending buat kalian, healing dan ending ya, karma. Ace of Wands, apa itu? Seven of Wands, Queen of Cups, wow, King of Cups. Next to each other, kurang apa lagi, power couple. Underneath Six of Pentacles, dimana kita harus bisa seimbang dalam menerima dan memberi. Ace of Wands ini power couple nggak sih? Ada King sama Queen Cups, ada cinta, tapi ini ada Seven of Wands, ada temboknya gitu. Ada temboknya, terus ada keras kepalanya, ya kan. Dia pretending untuk tidak ada apa-apa. Dari luar kelihatannya dia tidak ada apa-apa, dia pretending. Tapi yang jelas dia memang bangun tembok yang invisible gitu. Dan akan ada satu yang baru yang buat kalian berdarah, yaitu kalau ditambah jadinya komunikasi dan relokasi. Bukan relokasi, apa sih, movement ya, untuk power couple. Oke, Discord, ya kan. Apa kata Universe Tarot untuk Scorpio di bulan September ini? Sebentar ya. Maksud gue barusan nge-break karena nggak tahu deh, ada yang manasin motor. Gue pikir cuma sebentar, ternyata manasin, jadi nggak tahu deh berapa lama. Males gue nungguin. Intinya Universe Tarot untuk kalian Scorp,
The more energy and intention I bring into my faith, the more fearless and free I am. Jadi semakin banyak energi dan intention yang gue bawa atau masukkan dengan kepercayaan, keyakinan, leganya. Dengar nggak? Udah mati. Oke. To my faith, the more fearless and free I am. Semakin gue kurang bertakutnya dan semakin takutnya berkurang dan semakin gue merasa bebas. Gokil, nyala lagi deh. Satu lagi ya. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Begitu saya menyandarkan akan kepercayaan dan keyakinan saya terhadap semesta, damai menjadi nyata. Bentar ya. Masya ampun. He's gone. Ya. Oke, semuanya semoga ini intinya sih semua bener. Well, woman, mau tegak, mau kebalik, intinya sama. Jangan terlalu berpikir, ya. Karena segala hal itu fluid. Jangan terlalu dikotak-kotakin, jangan terlalu biasa aja. Apa sih yang bikin takut? Salah ngaku salah, bener ya udah, nggak usah sok bener juga, ya kan? Apa sih masalahnya? Balik lagi doi, suaranya motor. Oke, udah deh guys, makasih ya. Sampai ketemu di episode yang berikutnya.